Nah besok-besok kamu bisa pimpin diskusi juga ya. Sebenarnya sih mestinya Pak Arif di mana gitu ya. Kalau kameramennya yang gede sih sebenarnya bisa. Ya. Baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini efeknya dihilangin aja kali ya Tof. Yang FX-nya diturunin. Ini di sini, efeknya di sini. Di mixer. Lihat tangan. Ya. FX-nya turunin, FX. Equalizer. Bukan. Suara Pak Arif itu bukan setrum. FX, cek sound check ya. Baik. Sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga buat teman-teman semua yang ada di ruang ini. Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya di kesempatan kita kali ini. Ini sebetulnya konsep Pak Arif nanti mau bikin siaran langsung podcast radio di sini rencananya. Jadi yang mau daftar radio silahkan. Kemarin Pak Arif ada kelas 12 yang mau daftar juga itu untuk jadi penyiar radio. Jadi kalau mau misalnya mau daftar radio nggak apa-apa. Nanti kita siarannya di sini. Yang jelas Tama pingin sekali ya jadi penyiar radio. Ya udah nanti kita coba seperti apa. Mudah-mudahan bisa. Radio zaman sekarang kan podcast, bukan kayak dulu. Meskipun radio yang konvensional kayak RRI, Pak Arif nontonnya RRI terus ya, kayak orang tua. Emang tua Pak? Iya betul. Udah tua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan sudah hadir di ruang diskusi kita. Nama diskusi kita adalah LAB, Lingkar Amanah Budaya. Tof, matanya boleh dicolok itu. Di situ ada tulisan apa tuh? Yang matanya dicolok matanya. Ayo cari mata. Bukan yang atas. Nah, ya, klik lagi atasnya. Klik atasnya. Klik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali berdiskusi dalam satu forum diskusi LAB. Harusnya ada itu drumnya ya. Oke. LAB itu kepanjangan dari Lingkar Amanah Budaya. So, teman-teman yang mau bertanya-tanya, menyampaikan respon dari diskusi kita yang tampaknya temanya hari ini cukup serem ya. Seserem gambarnya ya. Ya Allah. Rambutnya nggak ada ini bener. Serem ya. Karena temanya kita adalah Vladimir Lenin 1870-1924. Ini udah dibaca apa belum? Sudah dipelajari. Kamu harus lebih pintar dari Pak Arif ya. Soalnya Pak Arif agak kurang nih tentang Vladimir Putin. Tapi mudah-mudahan yang lain nanti bisa menambahkan. Iya Vladimir Lenin. Pak Arif salah tadi ya. Koreksi ya. Vladimir Lenin. Maka ajarannya itu dinamakan dengan Leninis. Kalau Trotsky ajarannya menjadi Trotskisme. Kalau Marx, Marxisme. Sosialis, Sosialisme. Ajaran Soekarno namanya Marhain, menjadi Marhainisme. Karena dia bertemu dengan seorang petani di Bandung Selatan, bawa camping, bawa cangkul. Pakai camping, bawa cangkul. Ditanya, nama kamu siapa? Nama saya adalah Marhain. Lalu orang-orang Indonesia, para politisi dan juga kalangan intelektual menyebut ajaran Soekarno itu sebagai Marhainisme. Jadi, halo, apakah masih ada yang dengar? Yang di rumah kedengeran enggak?
nggak perlu ya, kecuali live streaming baru ya, yang di rumah kedengeran atau tidak gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika hari ini bisa menikmati diskusi kita. Kita coba semampu kita lah. WA, HP boleh dibawa? Bawa nggak? Nggak boleh ya? Ya, boleh juga searching-searching, nyalakan komputernya boleh tentang Leninis, nanti bisa menambahkan, kasih tahu diskusi kita kali ini. Tapi nanti tolong komputernya dimatikan lagi. Hanya untuk mencari tema tentang Vladimir Lenin 1870-1924. 1924 kalau di dalam sejarah itu adalah lahirnya suatu negara baru dari diktator, bukan diktator ya, dari sistem kesultanan berubah menjadi sistem demokrasi. Siapakah dia? Siapakah dia? Kalau di Turki namanya siapa? Tokoh nasionalis Turki namanya siapa? Ada yang tahu? Bukan Erdogan. Erdogan presiden yang sekarang. Kalau 1924 yang berkuasa siapa? Kemal Pahlevi. Dan itu salah sekali ya. Yang betul adalah Mustafa Kemal Atatürk. Siapa itu Mustafa Kemal Atatürk? Mustafa Kemal Atatürk itu artinya adalah bapak orang Turki. Siapa dia? Dia adalah orang yang memperkenalkan secularism in Turki. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Kalau Lenin ini udah benar-benar sosialis. Kalau udah sosialis biasanya dia disebut sebagai kelompok ateis. Mahasiswa menyebutnya dengan istilah kelompok kiri. Makanya tangannya begini, kelompok kiri. Kemarin ada buku yang tangan kiri juga ya, punya siapa ya kemarin tuh? Kalau kanan di Indonesia namanya kelompok Islam atau kelompok agama. Ada kelompok agama, kelompok kiri itu artinya adalah kelompok sosialis. Sosialis biasanya komunis. Tapi orang komunis hari ini mereka simbolnya bukan lagi tangan, tapi biasanya menggunakan pin. Pinnya gambarnya palu arit. Cuma kan sekarang nggak ketahuan ya. Tapi orang-orang tertentu aja yang bisa ngeliat orang PKI. Tapi ada sekedar cuma buat gaya-gayaan doang. Ada yang secara benar-benar dari dalam hatinya itu benar-benar PKI. Ya. Jadi nanti tugasnya komentator Altaf atau Altaf sih? Opang. Nanya pilihannya cuma dua, Altaf apa Altaf? Opang. Nggak milih gitu namanya ya. Nah, kecuali ada lain-lain gitu, kamu buat jawabnya Opang. Oke. Jadi Opang yang nanti akan jadi komentatornya. Yang dinilai adalah penampilan mereka akan seperti apa, presentasinya seperti apa, makalahnya seperti apa, kemudian apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Siap mendapat kritik, dengarkan dulu baru kemudian bisa hak jawab protes. Baik, kita akan coba tampilkan dari teman-teman kita. Apa kabar semuanya, sehat? Ada nama-namanya enggak? PPT-nya mau ditampilkan di PPT? Boleh, tampilkan dulu, nggak apa-apa ya. Nyalakan, tolong dinyalakan di atas. Jul, yang merasa panjang tangan. Bener. Ini kalau acaranya panggung bagus, keren ya, kayak apa, teater gitu. Tapi nggak apa-apa sementara kayak gini. Disiapkan pertanyaannya ya. Yang belakang tidak ngobrol, cari materi tentang Vladimir Lenin 1870 sampai dengan 1924 dibolehkan. Boleh menyalakan komputer tapi dijaga stabilitas komputer, jangan sampai gubrak. Ya. Tolong yang sebelah, tolong yang komputer ini digeser maju ke depan ini. Tuh minggir banget tuh. Tof. Pang.
Tong, depan sini aja Tong, depan sini Tong, depan. Jangan sering di belakang ya, Pak Arif sangat menghormati jika kalian ada di depan. Saya suka sekali. Ya, silakan di depan, yang mau di depan, alhamdulillah. Pak Arif akan sangat berterima kasih sekali ketika yang ada di depan. Yang mau nongkrong di sini boleh, ini nongkrong sini aja kalau mau. Ya situ bolehlah. Baik, kita akan segera tampilkan di PPT-nya. Di sana silakan dicolek-colek supaya terlihat di depan. Baik, tema kita adalah Vladimir Lenin 1870 1870 1924. Itu artinya masa hidup dari tokoh. Suara apa itu? Oi. Itu suara stand mic itu, kenapa? Patah apa gimana itu? Tolong ya Allah, Pak Arif udah banyak korban ini. Itu ini belakang. Maju. Jangan bercanda apa? Udah. Nggak bisa. Ya udah pakai ini aja lah. Pakai ini aja. Ya, nggak bisa gimana? Colokin lagi kali, cabut, colokin lagi. Jamaah. Oh, jamaah. Cabut, colok lagi. Kita sampai jam berapa ya? Hah? Jam 10? 10 ya, jam 10 ya. Sebisa mungkin sih sebelumnya selesai. Hah? 2 menit lagi. Mas, udah gak usah pakai itu mas lah. Kamu terangin yang ada di depan kita ini. Yang di lembar ini kita baca aja. Kalau tidak dibaca dijelaskan ya. Ya bisa. Oh ya udah, oke silakan. Berdiri aja berdiri. Boleh mundurin dikit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang revolusi Rusia dan revolusi Cina. Yang pertama, iya. Ya udah sekalian deh. Oke. Rusia aja. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan pergulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhan pada 1991. Yang pertama adalah Revolusi Februari 1917 yang mengganti otoritarisme Tsar Nicholas II Rusia. Tsar Rusia yang efektif terakhir dan mendirikan Republik Liberal. Asal kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik, pemegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, mempengaruhi daerah kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskwa dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Tujuan dan dampak. Revolusi Rusia pada Februari 1917 bertujuan untuk meruntuhkan sistem feodal di Rusia dan menjatuhkan kekaisaran Rusia. Dalam Revolusi Februari 1917, golongan
Menshevik dan Bolshevik menjadi penggerak utama untuk menjatuhkan kekaisaran. Dampak revolusi Rusia bagi bangsa Indonesia, munculnya ideologi sosialis dan komunis dalam organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pecahnya Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Munculnya Partai Komunis Indonesia. Woi, diem woi. Biografi Vladimir Lenin. Kata bijaknya itu kapitalis akan menjual tali yang dengan kita akan menguntung mereka. Yang kedua, cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan memimpinnya sendiri. Yang ketiga, komunisme muncul secara positif. Gini, Pak Arif kayaknya harus perhatikan. Halo, perhatikan. Apa yang ada di fotokopi itu yang dinamakan dengan peta pemikiran, atau biasa kita sebut dengan istilah mind mapping. Coba perhatikan. Mind mapping itu gini. Pak Arif mau jelaskan dulu nih. Kalau yang tugas tugas revolusi itu nanti didiskusi sebenarnya, nanti dipresentasikan lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Kemarin terakhir kelompok berapa? 3. Berarti kelompok 4, ini kelompok berapa? Kelompok 4, 5, 6 ada? Ada kan ya? 4, 5, 6. Maksud Pak Arif, udah bicaranya itu adalah peristiwa tentang peristiwa. Bedakan peristiwa dengan tokoh. Dengarkan, tidak ada yang menyalahkan yang lain ya, kecuali buka artikel tentang Vladimir Lenin tidak masalah, karena itu memang kita minta tadi. Nah, yang pertama, coba kalau kita bicara revolusi itu artinya berbicara tentang peristiwa. Ini konsep ya, kamu harus bisa bedakan konsep. Kalau bicara tentang Vladimir Putin, Vladimir Lenin, atau Vladimir siapa lagi nanti, Stalin, Trotsky dan seterusnya, orang-orang Rusia di awal-awal. Sekarang kan jadi Rusia ya, tadinya Uni Soviet. Kemudian ruang lingkupnya itu dinamakan sebagai peristiwa gabungan antara manusia, ruang dan waktu. Kalau ini namanya adalah tokoh. Kalau tokoh dalam kajian sejarah itu namanya manusia. Ingat, unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, ruang, waktu. Apa yang pertama? 2. Yang ketiga, waktu. Marowa, catat baik-baik. Marowa, marua, manusia, ruang, dan waktu. Yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah manusianya, tokohnya. Jadi kalau misalnya bicara tentang mind mapping ini, bicara tentang manusianya, ya kamu bicara tentang dianya dulu secara runtut. Oke teman-teman, saya akan berbicara tentang Vladimir Putin gitu. Kalau di mind mapping itu kan ada gambar yang kayak pusat saraf, itu namanya neuron ya. Gambar neuron, ada urat-urat sarafnya itu, cabang-cabang sarafnya itu. Itu adalah pola di dalam pemikiran mind mapping. Jadi saya misalnya mau berbicara tentang Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Pertama isinya dulu. Nih, yang di tengah-tengah itu judulnya Sumpah Pemuda. Kalau ini kan modelnya nggak pakai tengah-tengah ya. Pakai tengah-tengah cuma mungkin agak ke bawah. Tapi intinya kan sebetulnya ada yang menjadi pusat pemikiran. Pusat apa yang dibicarakan. Makanya teman-teman saya mau baca tentang Vladimir Lenin. Jadi tentang biografinya dulu ya. Urutan begitu loh.
Jangan tiba-tiba kata bijak. Kata bijak. Tokohnya dulu. Kalau perlu, iya. Kalau perlu tokoh-tokohnya kayak Vladimir Lenin, ada kawan-kawannya, ada istrinya. Kemudian ada Nicholas, Tsar Nicholas II. Betul ya? Tsar Nicholas. Tsar Nicholas, dia dan keluarganya dibantai. Kan polanya hampir sama kayak gerakan G13 PKI. Mereka yang dianggap sebagai penghalang tujuan PKI itu akan dibantai. Kan dibantai. Tapi ini 1917, di Indonesia baru terjadi 1965. Tapi pembantaian PKI itu sebetulnya sudah lama, sejak lama itu sudah biasa dilakukan. Karena dia menganggap bahwa mereka yang tidak percaya dengan Tuhan atau yang disebut sebagai atheis, dianggap sebagai musuh sosialis. Shh. Tanyanya nanti. Kamu lagi nanya apa, Gatel? Nanya apa, Gatel? Oh enggak. Oke, jadi gitu ya. Jadi nanti dibikin sebaik-baiknya, sebagus mungkin, ya, nggak kelihatan kan kakinya ya. Sebagus dan sebaik mungkin. Ini yang presentasi yang berkaitan dengan peristiwa revolusi, nggak apa-apa, tadi udah ditampilkan, nggak apa-apa. Tapi besok tampil lagi, bukan berarti kalau punya udah tampil kemarin Pak, enggak. Tampilnya ada dua, tampil tokoh, tampil peristiwa. Ini peristiwanya. Tokoh-tokohnya siapa? Tsar Nicholas II. Kalau dikurung kayak gini berarti itu adalah masa hidupnya tahun 1868 sampai 1918. Vladimir Lenin tahun berapa? 1870 sampai 1924. 24 di Turki sedang terjadi peristiwa apa? Di Turki sedang terjadi peristiwa kemerdekaan. Menjadi negara sekuler. Sekuler itu bisa dikatakan anti agama lah. Ya Mas, jangan dipikirin Mas. Masa dipikirin? Kau tuh mikirin apa? Ya. 1924 di Turki sedang terjadi sekulerisasi, anti agama. Yang namanya Muhammad diganti menjadi Mehmet. Thayyip diganti menjadi Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan aslinya. Muhammad menjadi Mehmet. Ajan tidak dibolehkan. Apa dibolehkan? Tapi bahasa Turki. Gusti Allah Maha Besar. Gusti Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Gitu. Kalau kita kan nanti setiap daerah beda-beda ya. Orang Sunda Gusti Allah nu ageng gitu kan, beda-beda. Itu namanya proses yang terjadi dalam proses sekularisasi di Turki. Begitu cara menjelaskannya ya. Oke, dilanjut. Biografi tokoh Vladimir Lenin. Dikenal juga dengan nama Vladimir Lenin, merupakan seorang politik, teoritikus secara revolusioner dari Rusia. Namanya dikenal dunia setelah mendirikan Partai Komunis. Kemudian menjabat sebagai kepala negara Soviet Rusia sebelum merubah nama menjadi Unit Soviet pada 1017 hingga dia wafat pada 21 Januari 1924. Prestasinya sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia, ia memegang peran utama dalam melancarkan revolusi Oktober
1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan RSVS Rusia. Situasi sosial politik ketika Rusia mengalami kekalahan dalam perang melawan Jepang dalam perjanjian Portsmouth pada tahun 1904, dampak dari kekalahan itu, keuangan negara pun menyusut, yang membuat rakyat dari berbagai elemen mulai menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut. Situasi itu memanas pada 9 Januari 1905 ketika sekelompok pekerja tak bersenjata mengeluhkan masalah mereka secara langsung dan mengajukan petisi kepada Tsar Nicholas II. Alasan tokoh ini hebat karena beliau berhasil melakukan revolusi Oktober 1917 dan menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan juga mendirikan RSFS Rusia. Pelajaran yang bisa diambil dari Vladimir Lenin ialah diantaranya beliau sangat pemberani untuk melancarkan revolusi Oktober 1917 di Rusia. Kedua, ia sangat kritis terhadap kehidupan politik. Yang ketiga, ia peduli terhadap kehidupan sosial rakyat yang ada di Rusia. Arti kata ini untuk milenial. Demokrasi sangat penting bagi kelas pekerja dalam perjuangannya untuk kebebasan melawan kapitalis. Maksudnya ialah negara demokrasi lebih penting bagi tenaga kerja daripada kapitalis. Berikut adalah kata bijak dari Vladimir Lenin. Yang pertama, kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Yang kedua, cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan memimpinnya sendiri. Yang ketiga, komunisme muncul secara positif di setiap bidang kehidupan publik. Asalnya harus dilihat secara harfiah di semua sisi. Lenin berkeliling dunia. Perbatasan tidak bisa menghalangi dia. Baik barak maupun barikade tidak menghalangi. Kawat berduri juga tidak melukainya. Lenin berkeliling dunia. Hitam, coklat, dan putih menerimanya. Bahasa bukanlah halangan. Lidah yang paling aneh mempercayainya. Lenin berkeliling dunia. Matahari terbenam seperti bekas luka antara kegelapan dan fajar. Di sana muncul bintang merah. Ya, ini sebetulnya banyak hal yang bagus sih. Oke. Suara apa itu? Masya Allah, jangan nyalain yang lain ya. Buka cuma Google doang, jangan buka YouTube. Astagfirullahaladzim. Jul, bawah. Jul, jangan main gitu Jul, ntar patah. Saudara. Astagfirullahaladzim. Oh, jangan kayak gitulah. Oke, nih coba Pak Ari mau bertanya. Atau mau tanya dulu nggak, Tof? Kamu bertanya dulu Tof. Dari apa yang ada di sini, saya kira juga menarik ya. Tidak harus peserta yang bertanya, tapi juga komentator sekaligus juga bertanya juga. Belum memberikan komentar, kamu boleh bertanya tentang apa yang ada di sini. Mungkin bisa minta jelaskan. Ini maksudnya apa? Coba kamu nulis kata-kata ini apa? Coba kamu jelasin gitu misalnya. Coba Tof. Ini Tof.
Bahasa. Assalamualaikum, saya Naufal. Duduk ya, Pak. Oh, udah. Saya ingin bertanya tentang hubungan Rusia dengan negara lain. Jadi Rusia berhubungan dengan negara apa saja dan bagaimana kondisinya, baik atau tidak? Boleh, Pak? Terima kasih. Aduh, ya. Jadi nanti juga boleh juga, ini kan kita lagi mencari format baru nih. Apakah acaranya talkshow begini, tanya jawab, nggak apa-apa. Sambil juga tetap teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan juga, nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Oke, kalau Pak Aris sih sebenarnya lagi tertarik dengan kata-kata bijak. Contoh, ini bahasanya serem loh. Tadi sebetulnya Pak Arif itu berharap Altov itu baca, nih bahasanya serem banget gitu loh. Karena saya melihat ada kekuatan luar biasa di diri Altov itu adalah jiwa revolusionernya itu tinggi gitu loh. Oh kamu ngepel? Oh gini kuat? Oh iya. Itu namanya jiwa revolusioner. Kenapa saya mengatakan sebagai jiwa revolusioner? Karena, dengarkan, seluruh dunia, ini sekaligus ngomong tentang pengaruhnya Rusia, hubungan dengan negara-negara lain itu luar biasa besar. Ini malah Pak Arif yang jawab, nggak apa-apa. Kenapa? Karena beberapa tema tentang gerakan-gerakan revolusi itu datangnya dari Rusia. Dan inspiratornya adalah pasti Vladimir Lenin. Karena pelaku utama di dalam revolusi Rusia tahun 1917 adalah Vladimir Lenin. Iya, kamu. Ini kan nggak kelihatan aja ya, makanya ada yang di bawah. Kalau di bawah di sini Pak Arif merestui, tadi di sini nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah di belakang Pak Arif nggak kelihatan deh. Sini memperlihatkan diri, di bawahnya memperlihatkan diri. Pak Arif suka malah di sini ngumpul gitu kayaknya nggak apa-apa. Ya malah bagus. Maju. Kok itu ada mic 2 ya? Oh. Ya, ulangi lagi. Shh. Jadi yang kita bahas ini adalah Vladimir Lenin 1870 sampai 1924. Pengaruh revolusinya itu sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Termasuk Indonesia adalah negara yang mendapatkan pengaruh revolusi Rusia. Soekarno itu tokoh yang terkenal sangat dekat dengan Khrushchev. Khrushchev itu adalah presiden Uni Soviet tahun 1965, 64 atau 55 sampai 66 lah. Waktu Soekarno sakit pun ya Khrushchev masih perhatian. Bahkan fotonya kelihatan sangat mesra sekali antara Soekarno dengan Khrushchev. Sampai-sampai Soekarno datang ke Rusia itu ditawarin wanita. Anda mau pilih wanita yang mana? Penyanyi ada, tapi Soekarno kayaknya udah tidak terlalu ingin ya. Kalau tidak salah usia itu udah menjelang usia terakhir Soekarno. Karena istri terakhir Soekarno adalah Yurika apa Yuke ya? Pasukan Paskib. Cewek namanya ya cewek bukan laki ya. Seorang wanita bukan seorang cowok bernama Yurika. Dia merupakan anggota Paskib. Dengarkan dulu. Anggota Paskib sekitar tahun 1960-an, 65-an itu lah. Itu istri terakhirnya. Soekarno istrinya semuanya ada 9 Mas. Woi,
suka kamu jangan keras-keras, ntar YouTube-nya pada nggak nonton lagi. Kamu jangan gitu. Kamu sini tetap sini. Kamu jangan marah gitu dong, itu aja marah. Iya. Ya, nggak masalah masuk ke YouTube. Kamu ya, intinya gitu ya. Oke. Jadi, mari sampaikan pengaruhnya Rusia itu luar biasa. Kamu mau nambahkan nggak? Nih Pak Ari mau tanya nih, kenapa tadi Pak Ari bilang serem ya? Nih, kapitalis akan menjual tali. No, kapitalis itu artinya apa? Kapital itu ada kapital. Yang punya besar. yang punya duit, punya modal. Kapitalis ya. Kalau kapitalis biasanya terkait dengan asosiasinya. Pikiran kita kalau bicara sosialis, kapitalis itu adalah Amerika Serikat. Kalau sosialis adalah Uni Soviet. Nih, mulai kata-kata bijaknya bagus. Kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Serem banget. Kenapa? Ini pertanyaan balik, kenapa kamu milih bahasa ini, kenapa? Kan karena kata bijaknya dari Vladimir Lenin. Bijaknya dari mana? Kalau serem ya? Enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Apa maksudnya? Kamu bisa jelasin nggak? Jadi kapitalis itu kayak dia, ya jadi kayak kapitalis kan apa ya? Kapitalis kan dimaknain kalau misalkan kita punya duit, kita yang bisa nguasain kan. Ya. Jadi kita bakal dari kata-kata bijak ini, yang kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Berarti gimana ya? Orang-orang kaya yang bisa nguasain dan mempengaruhi kita juga. Jadi kita dibantu yang lain juga boleh. Dari kuburannya sendiri. Ayo yang bisa jelasin. Kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung. Yang bisa dapat hadiah, ayo maju. Yang bisa dapat hadiah dari Bapak ya, Pak. Yang bisa dapat hadiah, ayo. Silakan kelompok ini untuk menjawab. Nih, perhatikan. Jadi ke depan Pak Arif itu berharap kelompok yang maju ke depan harus bisa menjelaskan kata bijak yang dituliskan, jangan sekedar mengutip doang, tetapi juga harus bisa menjelaskan. Kata-kata Vladimir Lenin tentang 3 yang dikutip di sini itu serem semua loh. Itu harus bisa menjelaskan, itu bagus banget yang bisa mengartikan, menjelaskan, itu luar biasa. Pertama, dengarkan.
Kapitalis akan akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Serem banget. Kayak ada semangat kebencian luar biasa itu. Kayak gitu. Itu kan juga tafsir Pak Arif. Perhatikan. Yang kedua, cara terbaik untuk mengendalikan oposisi. Oposisi itu apa? Lawan politik. Cara terbaik untuk mengendalikan oposisi atau lawan politik adalah, atau dalamnya adalah pemerintah. Betul. Adalah dengan memimpinnya sendiri. Itu kamu artikin. Yang kedua, komunisme muncul secara positif di setiap bidang kehidupan publik. Asalnya harus dilihat secara harfiah di semua sisi. Ya, minimal dua lah yang kamu bisa artikan tuh. Yang serem ya. 1 dan 2 itu cukup serem. Silakan, kelompoknya dulu menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata bijak dari kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Di sini kapitalis itu bermakna orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, dan kata-kata akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka maksudnya adalah para orang-orang kaya yang memiliki pengaruh yang besar, yang menggunakan alat sebagai faktor untuk mempengaruhi kita yang rakyat-rakyat biasa. Tapi kita sebagai rakyat biasa justru menggunakan alat itu untuk atau faktor dari orang-orang kaya yang melimpah untuk menjerumuskan sang kapitalis dari faktor ya, dari kekuasaannya itu. Begini, ya secara garis besar atau secara umum, coba yang lain lihat di kata bijak di situ ya. Kalau yang tidak ada fotokopi, makanya Pak Ari berharap kalau bisa tuh fotokopi kasih aja semua, nggak harus satu kelompok satu. Kalau ini kan yang lihat cuma satu orang, ya, kecuali ditampilkan di depan. Makanya Pak Ari berharap ketika presentasi itu bukan PPT. Kecuali dipotong-potong jadi PPT nggak apa-apa. Tapi sebetulnya cukup dengan fotokopi sebenarnya. Kalau PPT itu harus ditampilkan di depan sini. Tapi kalau mind mapping cukup di fotokopi aja dikasih ke teman-teman. Kalau satu orang dapat itu artinya semuanya bisa membaca. Tidak ngobrol kan? Karena ada fotokopi. Ini kan nggak ada fotokopi, yang megang cuma satu orang. Ini kan luar biasa keren dalam artian kalian bisa mengartikan atau tidak, itu juga menjadi satu diskusi. Pak, saya nggak tahu artinya Pak. Kapitalis akan menjual tali. Kapitalis itu artinya adalah pemilik modal. Katakanlah Amerika, katakanlah McD misalnya. Bisa aja nggak apa-apa McD jual McD-nya. Atau katakanlah misalnya apa? Dia misalnya perusahaan menjual senjata. Yang dengan senjata itu kita akan tembak dia gitu loh. Bahasanya kayak gitu dia. Kalau jual McD, yang dengan McD itu kita akan apa? Ya akan kita bakar misalnya. Intinya adalah
bahwa kekayaan yang mereka punya itu yang mereka perdagangkan kepada kita. Katakanlah yang paling gampang sekarang, kapitalisme yang paling gampang itu adalah dalam bidang teknologi. Teknologi yang kita gunakan sekarang. Pak Ari pakai apa? Pak Ari pakai OBS. Untuk apa? Untuk streaming. Tapi streaming yang dipakai apakah mendukung buat mereka? Bisa jadi ya. Tapi justru streaming yang Pak Ari buat nih bisa jadi Google juga marah. Nih Pak Ari kurang ajar nih. Kalau ceramah di YouTube-nya itu justru malah ngebelanya rakyat-rakyat jelata, memperjuangkan, itu ngeri nih. Kalau mereka kan pinginnya YouTube yang kemudian siaran yang kayak TikTok-TikTokan, yang ngajakin, yuk beli dong, beli McD, beli makanan gitu-gitu kan. Itu yang pasti disuka sama kalangan kapitalis, pemilik modal. Kalau ini kan enggak. Pak Ari bikin videonya justru malah salam dari mana tong? Ketiduran. Dari mana? Oh iya, siap. Silakan duduk. Sini duduk aja. Di sini boleh. Ya situ aja nggak apa-apa. Nah, ya. Gitu ya. Kalau kita misalnya begini, kalau ojol, kita pakai ojol yang kaya siapa? Driver yang punya. Menteri. Mohon maaf Pak Menteri. Iya kan gitu. Cuma sekarang kan mohon maaf nih ya Pak Menteri, mohon maaf. Sekarang pendidikan dikuasai sama pengusaha. Nah saya khawatir pendidikan justru malah menjadi pendidikan kapitalis. Kan bisa saja. Karena sudah ditunggangi oleh kelompok-kelompok kapitalis. Kan nggak mungkin nggak ada misi pendidikan. Jangan sampai Pak Menteri itu bikin pendidikan yang menghapus Gojek, nyebutin produk ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Pak Menteri. Kan gitu. Meskipun nggak kelihatan, mainnya pakai undang-undang, mainnya pakai aturan-aturan, kan nggak kelihatan. Pak Menteri kok masih bisnis? Enggak. Yang kelola anaknya, asetnya dikuasai sama istrinya, yang pegang istrinya semua. Menteri nggak punya pekerjaannya cuma sebagai menteri. Tapi nanti begitu berhenti jadi pengusaha lagi. Itu artinya apa? Aset-asetnya dikuasai sama negara, sama kapitalis. Ini kapitalis. Pertanyaannya kalau misalnya disesuaikan dengan kata bijak, beli tali, beli Gojek, pakai Gojek, kita akan gantung mereka. Bagaimana cara menggantungnya? Artinya, ketika kita menggunakan Gojek, yuk kita sama-sama Gojek, kita demo ke istana, kita demo ke kantor Gojek, pakai Gojek. Itu artinya adalah menggunakan tali mereka untuk melawan, berontak dengan keadaan. Jadi teman-teman semua, seluruh Civitas Akademika, inti dari Vladimir Putin itu adalah gerakan-gerakan untuk melawan borjuis. Borjuis itu orang kaya. Orang kaya itu sama dengan kapitalis. Sementara kelompok-kelompok Vladimir Lenin, Trotsky, Leninisme, ya termasuk di dalamnya adalah sosialisme, itu adalah gerakan kelompok-kelompok proletar. Proletar itu artinya adalah kelas bawah. Wong kismin itu artinya miskin. Para mau tanya sekarang jam berapa? 10 menit lagi. Sampai jam berapa kita? 10.20. Sampai sekarang jam 10 berapa? Ya, 3 menit lagi. 2 menit lagi, ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Sebelum nanti kita dengarkan komentarnya. Oke, pertanyaan dulu. Tadi yang udah bertanya siapa, ada yang belum ya? Sampai lupa kali. Siapa yang mau bertanya satu aja? Siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya jangan ini soal pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu kan datang dari kita tadi ya. Ngejawabnya gimana mereka menurut kamu dan seterusnya sampai presentasinya. Kita dengarkan komentator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, tadi nggak bisa masukin. Saya di sini akan menilai penilaian dari kelompok 4. Yang pertama, kesediaan bahan untuk presentasi cukup bagus, lumayan, tapi tidak, sayangnya min mapnya tidak semuanya dapat. Itu sisi minusnya. Boleh Pak? Yang kedua, kerjasama dari kelompok. Tadi ada minusnya juga. Tadi masih belum tahu satu orang dapatnya jatahnya yang mana, masih belum tahu. Jadi pembagiannya belum dibagi-bagi. Misal dia baca apa, itu belum. Boleh Pak? Oke. Yang langsung pertanyaannya Pak. Oh. Yang ketiga, PPT-nya mengandung unsur materi, hikmah, dan karya puisi. Tadi udah bagus, ada puisinya. Tadi ada puisinya dan dibacakan juga, bagus. Tepuk tangan dong semuanya. Yang keempat, menjelaskan komponen presentasinya juga cukup bagus, tapi ada sedikit yang terbata-bata, mungkin bisa diasah kembali. Terus yang keenam, tadi juga ada menjelaskan dari tokohnya, tadi dijelaskan dan dijabarkan biografinya apa, prestasinya apa saja. Lanjut, yaitu pemakalah memberi jawaban. Jadi tadi karena tidak ada yang bertanya, nilainya kosong ya Pak? Oh, maaf. Iya, jadi kalian semua nilainya 0. Hahaha, saya doang yang dapat. Karena Anda tidak nanya apa. Tadi udah dikasih sesi tanya jawab, nggak ada yang nanya. Salah siapa? Nol ya Pak? 0 aja 0. Yang ke-9, pemakalah peduli dengan peserta. Saya nggak tahu itu. Pesertanya sangat tidak peduli kepada yang presentasi. Ya, Pak. Yang ke-10, panelis menyiapkan makalah dengan layout atau tampilan yang menarik. Tadi PPT-nya dan min map-nya lumayan menarik. Jadi membuat kita itu senang untuk melihatnya. Jadi tidak bosan untuk melihatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Berarti mungkin besok Pak Arif depan situ kali ya. Pak Arif depan. Oh, sini Pak. Komentator depan. Penutupan di sini. Oh iya. Lagi juga terlalu gede gitu loh. Tawa ya. Kurang ajar ya. Udah mulai kelihatan. Kok ketawa itu udah kurang ajar itu. Tuh kan sampai kayak gitu tuh. Oke, cukup. Udah Pak. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Diskusi LAB Lingkar Amanah Budaya sudah usai dan bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Ingat bahwa minggu depan atau hari apa tuh? Senin ya? Senin Pak. Hari Senin juga udah siap. Shh, halo. Shh.
Coba seluruh komputernya dimatikan sekarang. Kasih waktu sekarang, dimatikan komputernya sekarang. Matiin dulu, matiin semua, matiin. Matiin yang nyala, matiin semua dulu. Yang nyala matiin semua. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita kembali lagi dan kita tutup acara kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa, kertasnya di bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini buat Pak Arif. Ya, gimana dong? Ada dapat nilai. Pulpen. Kalau ada spidol permanen kirim ke Pak Arif. Atau yang tempel. Jagalah kebersihan. Kelompok 5 dipersiapkan untuk minggu depan.